Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Iskai Community. Ini adalah hari keempat, yaitu tanggal 12 Maret 2022 di pelatihan kita, yaitu Digital Educative Training with Iskai Community. Di hari keempat ini bertepatan juga dengan anniversary ataupun hari ulang tahun terbentuknya Iskai Community. Jadi 1 tahun yang lalu kami itu terbentuk yang namanya Iskai Community. Iskai Community di sini diharapkan dapat bermanfaat bagi pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia ini perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas guru maupun juga peserta didik. Untuk itu, Iskai Community hadir di sini untuk bersama-sama maju meningkatkan kualitas diri untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Semoga harapannya di tahun ini dan tahun-tahun ke depan Iskai Community dapat selalu berkontribusi bagi pendidikan, meningkatkan ilmu pengetahuan dan selalu berbagi hal-hal positif kepada Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Di hari ini tanggal 12 Maret 2022, izinkan saya masih dengan Linda Tresna Ayu untuk bersama-sama belajar mengenai yang namanya Slido. Slido ini adalah salah satu education yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Pembelajaran yang pada kali ini masih menggunakan yang namanya virtual ataupun tidak tatap muka secara langsung. Hari ini kita akan mempunyai beberapa materi, yaitu yang pertama adalah kita akan mempraktikkan bagaimana penggunaan Slido. Lalu apa itu, sebelumnya kita akan mengenal dulu Slido, lalu kegiatannya akan mempraktikkan membuat akun, lalu ada pengenalan menu di Slido, dan yang terakhir kita akan mempraktikkan bagaimana pembuatan Slido. Dari tadi sudah ngomong, apa sih itu Slido? Nah, jadi Slido ini adalah satu aplikasi yang dapat digunakan atau diakses menggunakan web browser dan kita bisa mendownloadnya di App Store ataupun Google Play Store kita. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mengenal dulu terlebih dahulu apa itu Slido. Jadi Slido itu adalah platform interaksi yang dimana memungkinkan kita penggunanya untuk mengumpulkan pertanyaan, melibatkan para audiens ataupun peserta didik untuk mengadakan yang namanya polling, kuis dan Q&A ataupun tanya jawab. Lah, Slido ini sendiri itu sudah ada mulai tahun 2012. Jadi sebenarnya aplikasi Slido ini sudah lama sekali, tapi mungkin Bapak Ibu masih banyak yang belum menggunakan Slido. Slido di sini ini telah digunakan oleh berbagai macam perusahaan. Perusahaan ini adalah perusahaan yang amat sangat besar, contohnya saja seperti Asana, BBC, Oracle, dan juga perusahaan konferensi terkenal yaitu seperti XSW. Jadi sebenarnya di tahun 2012 selalu mengalami perkembangan, apalagi secara kita itu sudah tidak bisa bertatap muka secara langsung karena pandemi COVID, maka banyak hal-hal yang kita lakukan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu untuk memudahkan, membuat lebih efektif dengan bagaimana caranya menjawab, menggunakan polling dan lain-lain, lah itu dengan salah satunya adalah Slido. Lalu Slido ini juga bekerja sama dengan platform presentasi dan konferensi video seperti misalkan kita sudah mengenal yang namanya Microsoft Teams, PowerPoint, dan Google Slide. Jadi platform presentasi konferensi video ini sudah bekerja sama dengan Slido sehingga nanti aplikasi-aplikasi ini bisa terintegrasi dengan fitur-fitur yang ada di Slido. Lalu di sini kita mempunyai ada kelemahan, pasti juga ada kelebihan. Jadi Slido itu mempunyai dua sisi. Ada kelebihannya. Di sini kelebihan yang pertama adalah jadi ada yang namanya user interface. Jadi aplikasi ini tuh bernilai baik sehingga memudahkan untuk dipelajari, digunakan oleh siapapun. Jadi gampang penggunaannya, mudah sekali digunakan. Lah yang kedua, Slido itu sangat user friendly. Jadi
bisa kita gunakan untuk siapa saja, baik itu pendidik maupun non-pendidik. Lalu yang ketiga, kelebihannya adalah sistem kode acara yang intuitif, memudahkan para peserta didik ataupun peserta untuk dapat bergabung dan mengakses ke acara diskusi. Jadi nanti akan ada kode di mana kita hanya akan memasukkan kode tersebut, lalu kita bisa terhubung dengan Slido dari pemateri atau narasumber kita. Lalu yang keempat ada segmen Q&A. Nah, segmen Q&A ini memudahkan kita untuk mengetahui, mengambil ataupun melakukan pungutan suara yang mudah dilakukan. Jadi karena terbatasnya jarak dan waktu, pembiayaan dan lain-lain, maka Slido ini juga mudah sekali ataupun efektif untuk melakukan pengambilan atau pemungutan suara. Dan yang terakhir, kelebihan dari Slido adalah pengguna itu dapat memposting jawaban secara anonim. Jadi kita tidak takut untuk wah ini siapa ya yang memberikan polling ini. Jadi kita bisa menjaga kerahasiaan kita dengan di sana anonim. Jadi kalau misalkan kita malu untuk berpendapat, nah kita bisa menggunakan Slido ini karena privasi kita terjaga. Lalu di sini ada kekurangan, beberapa poin kekurangan di sini. Yang pertama adalah satu pertanyaan yang baru ditambahkan ke daftar itu cukup sulit untuk diikuti oleh para peserta. Dan yang kedua, saat penyelenggaraan itu menghapus pertanyaan itu tidak bisa melihatnya lagi. Jadi kalau kita menghapus pertanyaan itu susah untuk menghapusnya lagi. Dan yang ketiga, tidak adanya fitur yang dapat mengelompokkan pertanyaan. Jadi kita misalkan punya pertanyaan yang serupa, nah itu tidak bisa dikelompokkan, atau harus jawab satu persatu. Yang keempat, fitur eksplorasi dan pengumpulan datanya masih kurang rapi. Jadi ada nanti namanya fitur eksplorasi di sini. Nah itu pengumpulan datanya kurang rapi sehingga kurang sistematis, ataupun kita untuk mencari ataupun melihatnya, menemukannya itu susah ataupun sulit. Dan yang terakhir, kekurangan dari Slido adalah kinerja Slido itu pada web browser terkesan lambat. Jadi kalau kita menggunakan web browser, entah itu Google Chrome ataupun misalkan Mozilla Firefox, akan ada yang namanya loading yang lama, apalagi kalau misalkan kita menggunakan akses internet yang memang tidak begitu bagus. Jadi memang performanya kurang cepat. Tapi kalau misalkan kita menggunakan layanan di handphone, menggunakan aplikasi, kita mendownload, maka itu cukup mudah, cukup cepat. Tetapi kendalanya kalau misalkan di handphone itu mungkin terlalu kecil dan tidak leluasa, dan fitur-fiturnya kurang lengkap. Nah itu dia adalah kelebihan dan kekurangan Slido. Setelah kita mengenal Slido, maka langsung saja kita akan mulai bagaimana penggunaan ataupun mempraktikkan Slido bagi pembelajaran. Oke, kita akan mulai bagaimana penggunaan Slido, mempraktikkan penggunaan Slido. Jadi di sini saya menggunakan web browser, yaitu adalah Google Chrome. Nah, di sini kita akan mencari Slido. Oke, Slido. SLIDO. Di sini adalah WWE Slido, maka sini kita klik. Oke, pastikan koneksi internet Bapak Ibu berjalan dengan baik ya. Perhatikan baik-baik bahwa langkahnya kita siapkan dulu koneksi internet, lalu kita membuka lewat web browser. Oke, ini adalah tampilan Slido kalau misalkan kita ingin mengetik ataupun mau join. Nah, tapi sebenarnya kita mau membuat Slido dulu, maka tadi kita klik home. Nah, jadi tampilan awalnya seperti ini. Oke, di sini tampilan Slido ada produk, ada solution, pricing, research, enterprise, dan login. Di sini produk, ada produk tour,
kita bisa melakukan tour bagaimana penggunaan Slido, ada live polling, ada live Q&A, ada live quizzes, live video integration, analitik dan integration. Di sini ada solusi, jadi bagaimana remote meeting, hybrid, virtual event. Jadi di sini ada solusi-solusi dan di sini ada harga. Beberapa fitur dari Slido itu memang berbayar lah. Your go-to interaction apps for hybrid meeting. Get Start for free. Ini tampilannya. Jadi what you like to discuss today lah, nanti akan mengadakan polling, project status, new website, team of advisor lah. Ini you can use Slido with lah. Jadi kamu bisa dapat menggunakan Slido itu bersama apa saja. Webex, mungkin Bapak Ibu pernah menggunakan Webex. Ada PowerPoint, Teams, Google Slides dan live video dari YouTube. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini ada what is a Slido. It's how you include everyone. Nah, ini bisa kita gunakan handphone juga. Oke, begitu. Mari kita akan mulai menggunakan Slido. Get a Start for free. Jadi kita akan menggunakan Slido yang free. Lah, nanti akan muncul seperti ini. Joining as a participant, no account needed. Sign up as a meeting host. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan. Nah, kalau misalkan kita sebagai partisipan, kita bisa langsung menuliskan kode kita di sini lalu join. Lah, kalau kita belum punya, maka kita create akun dulu. Saya akan sign up with Google. Lebih mudah kita langsung sign up with Google. Tapi kalau Bapak Ibu mau menuliskan secara manual itu tidak apa-apa. Nah, saya di sini memilih untuk sign up with Google. Pilih akun kita, lalu nanti kita akan muncul seperti ini. Nah, seperti tadi yang saya bilang bahwa kalau tampilan di web itu sedikit lambat, jadi tidak langsung cepet satset lah, tapi ini membutuhkan waktu ataupun loading. Welcome Linda to run live poll, quizzes or Q&A session. Create your first event. Nah, unlimited and for free. Jadi adalah free. Ini tampilannya kalau kita sudah masuk. Jadi ada event karena kita belum punya sama sekali event. Ada tim. Oke, tidak ada activity ya. Ada analitik. Jadi kita bisa mengetahui progres kita penggunaan Slido-nya bagaimana. Ini ada academy. Oke, masih kosong semua karena memang kita belum pernah menggunakan Slido. Oke, kita balik lagi ke event. Di sini lah kita di bawah akan ada run Slido directly from your favorite tools lah. Apa yang favorit nih? Google Slides, Microsoft PowerPoint, Microsoft Teams atau Webex. Oke. Saya lebih sering menggunakan PowerPoint. Nah. Oke. Jadi di sini ada search, ada what's new. Oke, kita close. Ini kita. Nah, di sini ada kita bisa mengedit profile. Ada event, schedule event, organization setting and billing, team management, upgrade, product new, help center. Lalu ada juga tutorial. Di sini kita mulai dengan create Slido. Kita klik. Oke, create a Slido di sini, event new. Lah, misalkan kita akan materi ya. Oke. Lalu ini kodenya.
add email address tidak usah, show event that's work. Di sini create Slido. Nah, saya sudah membuat event di sini. Oke, get start. Oke. Jadi di sini kita bisa memilih tipenya apa. Multiple choice, word cloud, quiz. Nah, di sini kita bisa menggunakan macam-macam pilihan. Kita close. Kita bisa lihat di sini kita ingin menggunakan apa. Nah, jadi ini adalah kode yang nantinya akan murid gunakan untuk bersama-sama melakukan polling gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti siswa-siswanya akan bisa join menggunakan kode tersebut. Oke, kita tunggu dulu sampai ada yang bergabung. Kita tunggu ada yang bergabung. Oke, kita lihat ada yang bergabung atau tidak. Lah, kita akan membuat yaitu adalah open text atau quiz lah, misalkan quiz name misalkan. Pertanyaannya, oke, misalkan apakah iya, tidak. Kita pilih jawabannya, lalu kita apakah mau di timer. Nah, misalkan 20 detik terlalu, itu kita akan batasi 10 detik aja. Show leaderboard. Nah, misalkan kita mau save atau kita mau launching bisa. Nah, kita bisa tadi itu sudah pertanyaan yang pertama. Di sini kan vote 0 ya, karena belum ada yang melakukan jawaban dari siswanya. Oke, belum ada jawaban dari siswanya. Misalkan terus abis itu kita mau buat lagi create a polling rating misalkan ya. Apakah sulit? Oke. Terus create lagi misalkan Q&A atau multiple choice tuh bisa, kita open text juga bisa. Oke.
Misalkan kita sudah buat beberapa pertanyaan di sini, lalu kita bisa meluncing itu semua. Misalkan kita dengan mengaktifkan start quiz. Oke, di situ kita sudah start quiz. Tidak ada yang menjawab. Apakah belum ada yang masuk? Oke. Kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi di sini. Oke, get ready. Siswa juga akan bersiap-siap. Oke, di sini sudah ada yang menjawab, satu orang di sini. Nah, satu orang sudah menjawab tanpa kita tahu. Nah, lalu di sini, oke, correct answer. Lalu yang kedua, kita bisa play. Rating, apakah materi sulit, kan? Oh, ada siswa yang menjawab, yang lain tidak menjawab. Ada satu orang yang menjawab tidak sulit, kesulitannya 1. Oke, yang terakhir kita akan interaksi lah. Nanti siswa kita tunggu jawaban dari peserta didik. Oke, ada yang menjawab interaksi langsung karena mereka melakukan. Nah, ini adalah jawaban. Kita bisa lagi create new polling. Di sini mau multiple choice, quiz, ranking, open text ya. Tadi word cloud. Itu tadi bagaimana caranya membuat polling. Nah, selain itu kita bisa mengadakan yang namanya audience. Lah, tapi di sini audience itu bisa dilakukan kalau kita mengupgrade. Mengupgrade itu biasanya membayar. Kita klik di sini ya. Upgrade itu biasanya membayar. Nah, jadi ada harga-harga tertentu. Sedangkan kita tidak bisa menggunakan ini. Jadi ini adalah basic, engage, professional, enterprise. Jadi kita tidak bisa melakukan Q&A di sini karena kita harus membayar. Oke, kita kembali lagi kepada Slido kita. Di sini tadi ada satu peserta yang sudah gabung dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita berikan kepada siswa. Oke, ini kita kembali ke home. Bentar, kita lihat tadi. Ya, tadi seperti tadi saya bilang agak lambat ya
Ini login, kita tadi keluar, tidak sengaja keluar. Oke, admin. Nah, tadi seperti ini. Nah, kita sudah melakukan. Terus kita bisa menambahkan lagi from start, present now. Nah, coba kita akan run Slido immediately. Oke, sedang proses. Nah, jadi kita bisa melakukan join dengan menggunakan kode seperti ini. Oke, sudah. Lalu kita bisa membuat atau showing Q&A. Nah, tapi tidak bisa. Jadi ini create. Jadi langsung di sini kita bisa membuat langsung. Jadi live. Dan nanti tidak akan terlihat oleh siswa ya. Oke. Oke, di sini oke. Di sini jawabannya ini kita bisa langsung launching. Oke, siswa bisa langsung. Jadi nanti tampilannya akan sekiranya apa yang mau dengan sertifikasi. Lalu nanti siswa bisa menjawab. Oke. Jadi pengelompokan masyarakat secara vertikal. Jadi kalau misalkan kita melakukan langsung seperti ini. Terus show Q&A. Tadi lagi ini word cloud belum ya tadi. Oke. Kita launching coba. Oke, nanti tampilan seperti ini. Nah, berguna. Tidak. Oke.
Jadi akan tampil seperti ini. Tanpa kita mengetahui, tadi seperti saya bilang bahwa anonim. Jadi kita menjaga privacy sehingga mereka tidak Oke, bingung Bu? Tidak, nggak paham saya. Nah, ini sudah, kita akan bikin lagi misalkan ranking. Oke, launching. Nanti akan seperti ini. Oke, menjawab Brahmana. Hide result. Nah, kita juga tidak. Nah, kita bisa memperlihatkan, bisa menghilangkan polling. Nah, tadi kan kita sudah membuat, jadi kita bisa bisa melihat lagi. Add polling. Begitu ya. Jadi ini adalah caranya membuat live aktivasi polling secara langsung ataupun interaktif. Ini memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan survei ataupun ice breaking terkait dengan pembelajaran. Nah, di sini sudah ada penting nggak penting. Nah, di sini ada jawaban-jawaban dari para siswa tanpa memperlihatkan siswanya itu siapa. Nah, jadi di sini sudah ada analitik. Jadi aktif partisipannya ada 1, question 0, polling 3. Oke, jadi kita bisa melihat. Nah, ini bisa juga di download. Jadi ini infografiknya. Oke. Ini adalah ekspornya. Kita bisa mendownload bagaimana, tapi ini yang bisa mendownload kalau misalkan berbayar, gitu ya. Jadi ini adalah kode meeting yang nanti bisa di-share oleh Bapak Ibu. Nah, di sini ada tanda seperti ini. Ini kita bisa edit lagi kodenya. Ini ada klik share. Jadi kalau kita klik share di sini dia langsung copy. Jadi mau share with link with partisipan, download QR code ataupun invite collaboration. Jadi di sini kalau mau memberikan link, kita bisa share link with partisipan lalu atau ini. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalkan disuruh untuk membuat meeting, tinggal membuat lalu tulis judulnya, lalu ini diberikan kepada siswa-siswinya, bisa dikopikan. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Kita sudah belajar bagaimana cara penggunaan Slido. Sampai ketemu di pelatihan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.